Assalamualaikum sahabat-sahabat. Sejak SMA saya banyak sekali membaca buku-buku tentang pengembangan diri. Salah satunya adalah buku ini, The 7 Habits of Highly Effective People, karangan Stephen Covey. Buku ini terjual 25 juta eksemplar di seluruh dunia, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan menurut saya ini salah satu buku yang paling impactful di Indonesia dalam tema pengembangan diri dan leadership. Di sini pun tertulis terlaris sepanjang masa. Buku-buku sejenis seperti karangan Napoleon Hill, David D. Schwartz, atau Dale Carnegie yang berbicara tentang pengembangan diri, leadership, influencing, dan juga karakter, umumnya mereka memiliki satu mantra yang sama. Jadi kalau kamu membaca buku-buku ini, maka kamu akan mendapatkan satu rumus. Mereka akan mengatakan bahwa kalau kamu ingin memulai sebuah karir pengembangan diri, mulailah dari big dream. Start from the end. Mulailah dari akhir, kata Stephen Covey ini. Jadi para trainer itu, para pembicara itu memotivasi kita agar kita memiliki mimpi yang tinggi, mimpi yang luhur. Bertahun-tahun konsep ini mempengaruhi hidup saya. Tapi sebagai muslim, saya mencoba mengkritisi konsep ini apakah betul. Punya mimpi yang tinggi itu cukup, tapi sebagai muslim, saya mengkritisi konsep ini bertahun-tahun dan merasa kurang nyaman. Apakah betul kalau pemuda itu punya mimpi yang besar, maka dia bisa sukses sebagai seorang muslim di dunia dan akhirat? Nah, nggak cukup. Saya akan berbagi dengan kalian semua tentang konsep baru dalam bercita-cita, dan akan saya rombak konsep yang pernah saya pelajari melalui 7 Habits ini. Tapi sebelumnya silahkan subscribe dulu ke YouTube channel saya, karena saya akan banyak berbagi konten-konten tentang pengembangan diri, tentang peradaban, pemikiran, sirah nabawiyah, apapun yang akan membantu kalian semua menjadi impactful muslim. Baik, saya akan mulai ya tentang tema mimpi ini. Apapun mimpi kalian, segede apapun, profesi kalian dimanapun, sebetulnya nggak ngaruh, nggak ngefek. Karena pada dasarnya malaikat nggak akan peduli. Malaikat tidak akan bertanya di akhirat, di Adam Barzah, malaikat nggak akan nanya apa profesi kamu, jabatan kamu setinggi apa, apakah kamu punya big dream, ultimate goal, nggak akan ngaruh itu. Di padang mahsyar, bahkan di alam barzah, di alam kubur, yang akan ditanya itu hanya 3 pertanyaan utama. Pertama, man robbuk? Siapa Tuhan kamu? Yang kedua, man nabiyuk? Siapa nabi kamu? Dan yang ketiga, ma dinuk? Apa agama kamu? Setelah beres pertanyaan-pertanyaan ini, barulah ditanya amal-amal soleh yang lain. Di padang mahsyar nanti, di depan pengadilan Allah sama. Nggak akan ditanya, kamu jadi dokter nggak? Apakah kamu berhasil menjadi tentara? Apakah kamu sudah jadi pengusaha di dunia? Nggak ngaruh itu semua. Yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman, rukun Islam, dan amal-amal soleh kita. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah semua aktivitas yang baik yang diniatkan untuk Allah sesuai dengan contoh Rasulnya dan berdampak. Itulah amal soleh. Al-a'mal, a'mal itu artinya works, kerjaan-kerjaan, kata kerja, bukan profesi. Yang akan ditanya oleh Allah itu adalah aksi nyata, amalnya, bukan profesinya. Makanya kalau dalam Al-Quran dan Sunnah, kita selalu menemukan 2 kata ini bareng, iman dan amal soleh. Rasul bilang misalnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia harus punya aksi itu. Amal itu aksi. Aksinya adalah menghormati tetangga misalnya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ada 70 sekian cabang. Adnaha yang paling ringan dari cabang keimanan adalah imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan duri dari jalan. Itu amal soleh juga. Jadi amal soleh itu sangat luas. Cuman kalau kita ditanya tentang contoh amal soleh, biasanya yang kepikir itu adalah infak, canceling ke masjid, mendirikan rumah yatim piatu, atau nyumbang ke pesantren, ataupun beli makanan untuk orang-orang miskin. Ya betul, itu amal soleh juga. Tapi amal soleh lebih luas dari contoh-contoh yang sering kita sebutkan tadi. Amal soleh adalah good work. Amal adalah work, soleh adalah good. Semua amal berkualitas yang berdampak niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sengaja tidak menggunakan istilah amal soleh. Saya menggunakan terminologi kontribusi, agar mudah difahami dan lebih spesifik bagi pemahaman kita ya. Kontribusi itu adalah apa yang kita berikan yang berdampak bagi orang lain. Baik itu sumbangan uang, atau tenaga, ataupun pikiran, atau karya, apapun itu yang berdampak positif bagi orang lain, itu namanya kontribusi. Nah, cara kita berburu pahala
bukan dengan profesi. Profesi itu tidak berpahala. Di akhirat kita tidak akan ditanya tentang jabatan, tapi akan ditanya tentang amal-amal, kerja nyatanya, aksinya, alias kontribusinya. Maka saya ingin merombak konsep ini. Saya ingin merombak bagaimana cara seorang muslim bercita-cita. Kalau sebelumnya kita sering diajarkan bercita-cita itu adalah pasang target yang tinggi dalam profesi, sekarang saatnya diubah. Bercita-cita artinya pasang satu target kontribusi yang paling tinggi. Nah, kontribusi itu ada dua kategori. Tidak semua kontribusi kita kejar. Kontribusi ada yang biasa, ada yang unggulan. Kontribusi biasa, sebagaimana yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, itu kontribusi yang kita lakukan sehari-hari, rutin, ritual, atau kewajiban-kewajiban kita sebagai individu. Itu kontribusi biasa. Seorang ayah mencari nafkah, mencari uang untuk anak istri, bertanggung jawab. Itu kontribusi, tapi biasa aja. Nggak ada prestasi besar di situ, karena itu tanggung jawab dan kewajiban. Istri berbakti pada suami, taat, mendidik anak-anak, yaitu wajar. Kan itu kewajiban istri. Seorang mahasiswa ngerjain riset dengan jujur, lalu juga mengerjakannya on time, nilainya bagus, itu bukan prestasi besar, itu biasa aja. Kan kewajiban mahasiswa. Bahkan seorang guru ngajar, itu bukan prestasi besar, karena itu kewajibannya. Tapi dalam hidup itu bukan hanya kontribusi biasa yang perlu dikejar. Karena itu pahalanya akan berhenti setelah kita meninggal. Yang perlu kita bidik adalah kontribusi-kontribusi yang setelah kita meninggal pun pahalanya tetap mengalir. Setelah kita mati dikubur, pahalanya terus saja datang. Dalam bahasa Islam disebutnya al-a'mal al-jariyah. Di antara semua amal ada amal-amal yang mengalir terus. Kalau kata Rasulullah, di antara amal yang mengalir itu ada sedekah jariyah. Ada sedekah yang pahalanya mengalir. Ada doa anak-anak yang soleh dan ilmu yang diamalkan. Tapi sebetulnya bukan hanya itu amal jariyah. Amal jariyah adalah semua amal soleh yang berdampak, semakin besar dampaknya, semakin gede pahalanya. Nabi memberikan satu kaidah. Man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang memberi contoh baik dalam Islam, kana lahu ajruha, maka dia dapat pahala dari amal itu, wa ajru man amila biha, dan dapat semua pahala dari orang-orang yang mengikutinya, min ghairi an yunqas min ujurihim syai', tanpa dikurangi pahala orang-orang yang mengikuti itu. Jadi kalau ada satu aksi, ini satu pekerjaan, kita dapat pahala. Lalu pekerjaan ini berdampak bagi 100 orang, pahala kita bukan 1 tapi 101. Ditambah, kalau setelah kita meninggal, 100 orang ini berdampak bagi 1000 orang, maka pahalanya 1000 tambah 100 tambah 1. Walaupun kita sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir. Nah, itulah kontribusi yang kita kejar. Untuk mencapai kontribusi yang pahalanya mengalir terus, saya membuat konsep yang namanya RKU, Rencana Kontribusi Unggulan, dengan 3 kriteria. Yang pertama adalah kontribusi unggulan itu harus masterpiece of life, alias karya terbaik. Tiap orang punya karya banyak. Kalau kita lihat dalam sejarah, ada seorang ulama besar di Padang namanya Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Beliau ini penulis besar, ulama, sastrawan. Salah satu karyanya adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tapi di antara karya-karya yang luar biasa itu, beliau memiliki satu masterpiece, satu karya terbaik, judulnya Tafsir Al-Azhar. Tebak buku tafsir. Yang lain misalnya, ulama-ulama lain seperti Imam Bukhari, beliau punya banyak buku. Adabul Mufrad salah satu bukunya, tapi yang terbaik dari karya Imam Bukhari adalah Sahih Bukhari. Imam Al-Ghazali banyak bukunya, karangannya, tapi yang terbaik adalah Ihya Ulumuddin. Imam Syafi'i banyak karyanya, tapi yang terbaik adalah Kitab Ar-Risalah, yaitu sebuah ilmu baru usul fikih. B.J. Habibie karyanya banyak, patentnya banyak, tapi masterpiece almarhum B.J. Habibie, kalau menurut saya ada 2, yaitu stabilitas Indonesia yang beliau bangun ketika memerintah. Yang kedua adalah pesawat yang beliau ciptakan. Itulah masterpiece kehidupan. Jadi kita perlu menciptakan satu masterpiece, nggak usah 2, nggak usah 3, satu aja, tapi level tinggi. Kriteria kedua dari RKU adalah global, level internasional. RKU itu perlu berdampak bagi umat manusia, bukan hanya untuk orang-orang Indonesia. Kata siapa? Ini bukan obsesi saja yang saya tularkan, bukan. Ini standar dari Islam. Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berdampak di level internasional. Dalam surat Al-Anbiya Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka," dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad, "illa rahmatan lil alamin,"
Rahmat itu adalah orang yang memberikan cinta, kasih sayang, kebaikan, manfaat, berdampak lil alamin, untuk seluruh alam. Jadi bukan hanya untuk orang Indonesia. Bahkan untuk seluruh alam itu berarti untuk manusia dan juga untuk non manusia, untuk tumbuhan, untuk hewan, untuk isu-isu global, isu-isu lingkungan juga. Itu artinya rahmatul lil alamin. Jadi RKU kita, rencana kontribusi unggulan seorang muslim, harus level internasional, minimal level nasional. Dan hari ini tahu nggak? Hari ini di zaman digital, di zaman informasi dan teknologi ini, sebetulnya setiap orang tanpa terkecuali di negara manapun punya kesempatan untuk mengglobal. Ada seorang pemuda dari Kenya namanya Anthony Mutua. Dia menciptakan satu chips kecil, lalu diselipkan ke dalam sol sepatu. Sepatu ini ketika diinjak dipakai jalan bisa mengisi energi, bisa mengisi daya sehingga sepatunya menjadi power bank untuk ngecas handphone. Dan penemuannya ini mendapatkan penghargaan. Dia orang Kenya yang karyanya mengglobal. Ada seorang mahasiswi Inggris namanya Lucy Hughes. Dia menciptakan satu bahan dari bioplastik. Bioplastik itu untuk menggantikan plastik yang fungsinya sama kayak plastik, tapi bisa terurai oleh air. Sedangkan plastik kalau dikubur di tanah baru terurai 700-800 tahun. Satu botol plastik itu bertahan selama 7 abad, bayangkan. Dan Lucy Hughes menciptakan satu produk untuk menggantikan plastik, dan dia dapat penghargaan, dapat 30.000 sterling kalau nggak salah, sekitar 600 juta dari penemuannya itu. Setiap individu, mau Anda tinggal di Depok, di Bogor, di Makassar, di Bandung, di Aceh, dimanapun, kalian semua bisa mengglobal dengan karya, dengan kontribusi yang kalian ciptakan di kota, di kampung kalian masing-masing. Yang ketiga, rencana kontribusi unggulan itu harus spesifik, jumlahnya bukan 10, 5, 2, jumlahnya 1. Kenapa? Karena ini masterpiece, level internasional, maka persiapannya itu bukan seminggu 2 minggu, bukan setahun, bahkan bukan 10 tahun. Persiapannya belasan bahkan puluhan tahun. Rencana kontribusi unggulan itu kita realisasikan kira-kira di akhir usia. Kalau Allah memberikan kita umur sampai 70 tahun, maka RKU itu kita targetkan direalisasikan sekitar usia 60-65 tahunan. Seperti Nabi Muhammad melihat hasil dakwahnya. Momen ketika melihat orang berbondong-bondong masuk Islam itu adalah momen akhir hayat Rasulullah. Jadi Rasulullah happy ending. Di akhir hidupnya melihat hasil dakwahnya, hasil kontribusinya membangun umat. Karya Rasulullah yang terbaik apa? Bukan Al-Quran. Al-Quran itu bukan karya Rasulullah. Al-Quran itu dari Allah. Karya Nabi Muhammad adalah terbentuknya satu generasi terbaik, disebut Jailus Sahabah, generasi sahabat. Yang kata Nabi, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Nah, apa yang ingin kalian ciptakan? RKU level internasional, karya terbaik dalam hidup kalian, itu perlu disiapkan puluhan tahun. Kalau kalian usianya 20 tahun, maka tetapkanlah satu RKU, satu rencana kontribusi unggulan dari 20 tahun sampai usia 60 tahun, fokus ngerjain itu aja. Nah, dengan cara seperti ini, sobat-sobat, maka kita bisa mensinkronkan antara obsesi kita mendapatkan surga di akhirat dengan aktivitas kita di dunia. Sehingga nggak boleh ada seorang pemuda muslim yang cara berpikirnya itu dikotomis. Pemuda muslim yang cara berpikirnya mengajar akhirat, meninggalkan dunia. Fokus pada duniawi, lupa akhirat. Nggak boleh kayak gitu. Jadi RKU itu adalah kontribusi terbaik kita yang ingin kita presentasikan di padang mahsyar, di depan Allah. Nah, RKU dilakukannya kapan? Dilakukannya di dunia ini. Sehingga profesi, cita-cita karir kita semua hanyalah proses, sarana agar kita bisa menciptakan RKU. Jadi dokter bukan prestasi, tapi ketika kamu bisa berkontribusi besar sebagai dokter, itu prestasinya. Jadi guru gak usah bangga, karena kontribusinya bukan sebagai guru, tapi mengerjakan apa sebagai guru. So, sobat-sobat, dengan cara ini, mari kita rombak cara kita bercita-cita. Cita-cita kita itu bukan profesi. Cita-cita kita adalah kontribusi unggulan yang ingin kita persembahkan di depan Allah. Dengan cara seperti ini, maka pikiran kita akan fokus ingin mengejar akhirat dengan kerja keras di dunia. Nah, sekarang pertanyaan terakhir adalah gimana cara merancang RKU? Bagaimana prosesnya, tahapannya? Apa saja yang perlu kita siapkan agar kita bisa menentukan ini loh RKU saya yang sesuai dengan passion, dengan karakter, dengan waktu yang saya miliki, dengan gender saya. Untuk merancang RKU itu ada tahapan-tahapannya. Ada 4 tahapan. 4 tahapan ini akan saya bahas di video berikutnya. So, jangan lupa subscribe,
Nanti insya Allah akan saya upload, akan saya bahas tentang tahapan membangun RKU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Saya masih ada ratusan konten edukatif tentang produktivitas, kepemimpinan, sejarah, pemikiran, dan peradaban Islam. Khusus untuk kalian. Jadi saya mohon doa dan support kalian. Silahkan like, subscribe, dan share. Kalau ingin dapat pembinaan intensif, juga ratusan PDF dan video materi saya, silahkan klik link berikut. Assalamualaikum.